Di sana itu saya full itu keliling, Jepang mungkin. Halo Kang Halo, Darwin, gimana selamat Kang Damal? alhamdulillah, selamat siang, Mbak. Siang. Kang Darwin ini Iya, penyuluh pertanian milenial. Dulu pernah punya kesempatan untuk berangkat ke Jepang. Nah itu heeh, ngapain Kang? Boleh dong di-sharing pengalamannya di sana gimana? iya, Mbak, itu mungkin rezeki, Mbak, ya, Mm-mm. rezeki. Jadi waktu itu, tahun 2018 ada kebetulan di Lembang, saya ada kerjasama dengan JICA. Mm-mm. JICA Kebetulan itu apa tuh? jadi jika itu semacam apa ya, project ya Mm-mm. yang bersumber dari Jepang sana, di Mm. mana pihak mereka itu melakukan kerjasama Mm-mm. sama melalui Kementerian Pertanian, salah satunya ada di Lembang. Mereka mengajarkan dari mulai budidaya sampai ke marketing. Nah, Mm-mm. kebetulan itu berada di salah satu kelompok kami. Kemudian saya ada rezeki Mm-mm. dibawa ke sana untuk belajar menjadi trainer. Trainer. Trainer di sana saya belajar 4 hal. Mm-mm. Eh, saya mempelajari di sana dari mulai produksi, bagaimana sistem produksi di Jepang sana, kemudian sistem delivery. Produksi apa tuh Kang kalau boleh tahu? Kebanyakan itu sesuai dengan yang ada di Lembang itu hortikultura. Oh, hortikultura. Kebanyakan sayur dan buah. Nah, Mhm. di sana bagaimana sistem produksi di sana Mhm. mungkin menjadi perbandingan ketika Mhm. saya kembali lagi ke Indonesia. Indonesia, betul. Kemudian saya belajar sistem delivery di sana, bagaimana dari mulai kebun sampai ke tempat market Mhm. yang ada di sana. Kemudian belajar juga di sana sistem bagaimana pengolahan hasil Mhm. dari mulai datang ke gudang sampai ke di sana ada grading, packaging sampai ke packaging. Mhm. Kemudian bagaimana sistem marketing di sana, kemudian sampai terakhir adalah pengolahan. Begitu. Nah, ada sisi menarik di sana yang membedakan dengan di kita di Mhm. Indonesia. Selain sistem yang barusan saya sampaikan, di sana itu yang menjadi luar biasa, satu negara itu pola sistem marketnya Mhm. itu melalui wadah yang sama. Ada yang namanya kalau di kita ibaratnya tingkat kabupaten atau provinsi lah gitu Heeh, ya. heeh. Itu ada yang namanya JE. Oh, Itu wadah organisasinya. Kemudian untuk tingkat nasionalnya itu ada yang namanya JANO. Jeno. JANO. Jadi di sana itu ketika market berjalan semua Mhm. petani itu melalui JE. JE-nya Mhm. banyak. Mhm. Misalkan JEA, JEB gitu ya. Ada Midori dan sebagainya macamnya. Nah, itu langsung karena di sana kan sistem lelang gitu ya. Mhm. Mhm. Nya itu semua petani masuk ke JE itu, baru itu di bawah pengawasan ada Jeno. Itu Jeno itu adalah yang melindungi dari Mhm. mulai baik ke petani ataupun ke para buyer atau pedagang langsung gitu. Itu yang sisi Oke. menariknya sih. Terus ada ngalamin ini enggak, apa namanya, culture shock nggak selama di Jepang? Banyak, banyak. Apa tuh, Kang? Saya jelas bahasa ya, Oke. bahasa karena saya bisanya bahasa Sunda gitu ya. Mhm. Mhm. Tapi ya dipaksa orang meskipun Untuk bisa. sedikit-sedikit, sedikit-sedikit lah gitu. Yang penting nyambung. Berapa lama, Kang, di Jepang, Kang? Sebentar, dulu prosesnya hanya kalau yang ini 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu di dua Jepang. minggu. Tapi pengalamannya lebih dari 2 minggu nggak sih? Alhamdulillah Eh, karena di sana itu saya full itu keliling Jepang mungkin ya selama 14 hari itu tidak di mhm. ruangan. Mhm. Jadi di ruangan hanya 2 hari saja. Sisanya itu betul-betul kita belajar dari mulai petani sampai ke tempat marketnya. Oke, ada apa namanya, perbedaan yang signifikan nggak sih pertanian punya kita sama Jepang? Atau sebenarnya sama aja, cuman gaya pertaniannya aja nih yang beda, gitu nggak sih? Kalau ditanya perbedaan Mhm. sebetulnya kalau jujur Mhm. ya, kita wajib bersyukur berada di Indonesia ini. Kalau masalah Oh, kirain jujur-jujur mah pertanian kita kalah gitu. Kayaknya bagus nih. bukan masalah, maksud saya masalah geografis gitu Heeh, ya. heeh. Kalau masalah kesuburan kita luar biasa.
saya bersyukur hidup di Indonesia gitu ya. Tanah surga tuh Kang Tanah ini mah. surga, betul. Apalagi saya di Lembang gitu ya, tanah Mm-mm. surga. Cuman yang membedakan mungkin jelas yang pertama tingkat disiplin itu jelas Ya. gitu ya. Yang kedua memang teknologi di sana Canggih ya eh, Kang. canggih ya, saya akui Mm-mm. sampai melihat sistem penyemprotan memakai Mm-mm. helikopter itu betul-betul ada. Kemudian memang yang membedakan yang paling saya amati gitu ya. Mm-mm. Di situ adalah manajemennya mungkin. Manajemennya. Manajemennya di sana tadi saya sampaikan ada JA dan Jeno Mm-mm. itu yang betul-betul dari mulai petani sampai Mm-mm. pemerintah itu hadir di sana gitu. Oke. Yang Akang lihat di sana bisa nggak Kang kira-kira diterapkan di wilayah binaan Akang? Nah, begitu pulang dari sana, betul saya berpikir apa yang saya bisa perbuat minimal Mm-mm. minimal usaha saya di tingkat Kecamatan Lembang gitu. Mm-mm. Akhirnya selama kurang lebih 2 tahun eh, alhamdulillah gitu ya, karena ada 7 hal yang harus saya pikirkan gitu ya. 7 hal, 7 pusing keliling nggak 7 Kang? hal. Saya harus memikirkan ide konsepnya apa gitu Mm-mm. ya, SDA-nya, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, Mm-mm. wadahnya, organisasinya, kemudian sistem dan manajemen, baru kapital modalnya, Mm-mm. baru yang terakhir itu rasa gitu ya. Apa tuh Kang rasanya? Jadi memang harus ada saling rasa ingin membutuhkan, rasa ingin Hmm. saling membangun, rasa kebersamaan itu harus ada. Mhm. Ketika itu tidak ada, sulit. Kita selama ini kan masing-masing gitu ya, Mhm. dari mulai produksi sampai ke marketnya banyaknya masing-masing tidak bersatu gitu. Mhm. Nah akhirnya selama 2 tahun saya mencoba itu, alhamdulillah Mbak, alhamdulillah. Jadi justru dengan hadirnya COVID ini, Ya. eh, dari mulai bulan November 19. 2019 saya menumbuhkan sekarang yang namanya Amarta Group. Jadi impian saya itu Amarta Group ini ya minimal lah seperti JE di Jepang sana. Yang tujuannya Amarta Group ini adalah menyatukan, kalau bahasa saya manunggal gitu ya. Manunggal di situ baik mulai petaninya, pedagangnya, termasuk peternak, kemudian perikanan, ditambah sekarang ada seni ukir dan seni budaya juga. Kebetulan saya bermitra Mbak antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Di Lembang saya sedang membangun sebuah tempat. Mudah-mudahan tempat itu menjadi pusat produk dan market Kabupaten Bandung Barat. Nanti boleh kapan-kapan main ke Lembang, Boleh ya Mbak. Kang ya. Boleh. Tadi namanya Amarta Amarta Group. Dan Ya. sekarang itu terasa nggak sih untuk petani binaan Akang? Kebetulan ini belum launching, Mbak ya. Oh, belum launching. Belum launching, tapi sudah berjalan. Kita sekarang nanti kita sedang membuat konsep. Saya padukan dengan konsep kementerian sekarang kan ada lagi rame nih ya, agro edukasi wisata. Jadi Amarta Group juga ini mempunyai tempat konsep agro edukasi wisata. Cuman mungkin skalanya lebih besar. Lebih besar. Jadi di sana itu akan menjadi pusat selain konsep agro edukasi wisata, itu menjadi pusat produk dan market. Jadi ketika nanti di luar Lembang main ke sana, Mbak, saya tidak perlu lagi bercerita Lembang punya apa. Nanti ada satu lokasi mewakili semua komponen sumber daya alam yang ada di Lembang apa saja, begitu. Oh, oke, jadi Mudah-mudahan. ikonnya Lembang ya Kang ya. Mudah-mudahan. Nah sekarang Kang udah kerasa nggak sih kesejahteraan untuk petani binaan Akang Kang? Kebetulan kalau di Lembang karena banyaknya horti ya. Horti kalau saya rasakan gitu ya, mungkin 60% para petani di Lembang, karena petani di Lembang sudah banyak juga yang memiliki kalau ibaratnya penghasilan ataupun secara kendaraan di atas para petugasnya gitu. Karena kebetulan di Lembang sendiri kalau kita bicara contohnya petani milenial, saya punya sekarang membina 16 desa ya. 16 desa. 16 desa, 217 kelompok tani yang sudah terregistrasi. Wow. Itu 60% itu petani milenial. Dan hampir semua itu bergerak sudah mengarah ke pasar gitu. Jadi kalau bicara kesejahteraan, insya Allah mungkin sudah lebih baik gitu. Oke Kang.
Nah, tadi jumlah petani binaan Akang berapa, Kang? Kita dari 16 Gapoktan, Dari 16 217 kelompok tani, itu 217. kurang lebih sekarang 6.000 petani sudah ada di bawah BPP Lembang. Wow, keren Gitu. banget, Kang. Gimana, Kang, pengalamannya tuh, Kang, jadi penyuluh tuh, Kang? Tanggung jawabnya apa aja sih, Kang? Penyuluh itu kan mempunyai tupoksi ya. Mm-mm. Kita kalau bicara tupoksi sama dengan penyuluh-penyuluh teman-teman yang lain, bahwa tupoksi penyuluh itu kan memberikan penyuluhan kepada para petani Mm-mm. yang sifatnya kepada melalui kelembagaan kelompok tani, di mana itu melalui penekanan merubah baik itu pengetahuan, sikap, pengetahuan yang lebih baik, di mana nanti ujung-ujungnya tetap bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan petani. Itu Mm-mm. secara Mm-mm. tupoksi penyuluh. Di dalamnya kita belajar apapun itu konsep, idenya, medianya, metodenya, karena ujungnya adalah kesejahteraan petani gitu ya. Tentunya banyak hal yang kita alami gitu ya sebagai penyuluh. Saya rasa hampir sama gitu ya. Seorang penyuluh tidak mengenal waktu, mau siang, mau malam, mau hujan, Mm-mm. Mm-mm. dan kita memang yang paling asik karena memang kita sosial bergerak di masyarakat. Petani itu dengan keanekaragaman penghasilan, pendidikan, usia gitu ya. Itu menjadi komponen-komponen yang memang menjadi banyak pengalaman kami di lapangan gitu. Ada tantangan terbaru nggak sih karena adanya pandemi ini, atau justru tadi jadi apa, berkah ya? Ada tantangan, ada berkahnya. Apa tuh, Kang? Kalau tantangannya jelas kalau karena kami itu sangat sering mengadakan acara yang sifatnya mengumpulkan massa gitu ya. Mm-mm. Apakah itu semacam contoh festival Oh, sayuran gitu iya. ya. Dengan adanya pandemi ini otomatis itu agak sedikit berkurang. Itu Mhm. tantangannya, istilahnya kita mengumpulkan para petani itu agak lebih lebih teratur, mungkinnya lebih Mm-mm. lebih disesuaikan dengan kondisi. Kalau hikmahnya yang tadi dengan adanya COVID ini, selain memang kita menjalankan secara program dari pemerintahan, Mm-mm. kita banyak berpikir juga bagaimana menangani para petani dengan kita secara mandiri mungkin. Jadi sesuai konsep dari kementerian Kementan. ya. Maju Kita mandiri belajar, kita modern. belajar, tetap Oke. belajar gitu. Tadi, Kang, ngomong-ngomong komoditas unggulan nya apa sih? Kalau untuk unggulan di Lembang, saya katakan hampir 100% itu tidak ada padi palawija ya. Kalau palawija mungkin ada sedikit. Lebih utamanya adalah horti. Kita punya 117 item sayuran, kemudian ada bunga, ada kopi, ditambah mungkin sedikit biofarmaka ya, sedikit kayak jahe, rempah-rempahan maksudnya. Yang utama itu mungkin untuk di Lembang sendiri. Oke, dan itu udah ke supply kemana aja tuh, Kang? Kebetulan kalau market di Lembang dari mulai pasar biasa ya, pasar modern sampai ekspor kita sudah punya. Udah ke ekspor juga? Sudah sedikit. Ke negara apa sih, Kang? Kalau kebanyakan saat ini untuk sayuran ke Singapura. Ke Singapura. Kalau yang terakhir kita kopi sampai ke, ada yang Jepang, ada yang ke Belanda juga. Wah, Ke Jerman emang juga ya ada sedikit. juara banget kopi Sedikit. kita ya, Kang ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kalau misalnya di daerah Indonya sendiri nih udah kemana aja, Kang? Di kita lokal. Lokal. Kita kalau selama itu pasar di seperti Jakarta, Cibitung, Tangerang, Bandung ya, Caringin, kemudian lokal, itu rasanya kalau Lembang sudah hampir semua kita masuk. Wow, Termasuk berarti supermarket. supermarket ternama. Hampir semua supermarket rasanya sudah masuk Wah, kita. bisa jadi sayuran yang kita makan sehari-hari ini dari komunitasnya Kang ya, Kang ya. Mungkin salah satunya. Permintaan ekspor ke Singapura atau ke Jepang itu berapa ton, Kang? Kebetulan kalau secara permintaan gitu ya, kita sebenarnya tinggi. Cuman selain permintaan kita tetap mempertimbangkan satu masalah harga. Kemudian yang paling masalah sebetulnya kalau di Lembang gitu ya, kalau saya ditanya masalah di Lembang itu apa, kita bukan kesulitan mencari market sebenarnya, tetapi tindak lanjut daripada sesudah mendapatkan market. Maksudnya bagaimana ketepatan pembayaran, bagaimana antara kedua belah pihak kesepakatan antara baik itu petani penyediaan barang ataupun dari pihak bayar sistem pembayaran. Mungkin itu yang perlu
kita hadir di sana, bagaimana biar petani enak, buyer pun enak, Oke. itu. Tapi langkah awal untuk nge-ekspor itu gimana caranya, Kang? Kita berbagai hal banyak ya. Satu, karena memang kita sering sekali bertemu dengan para eksportir, dan rata-rata kalau di Lembang itu selain memang kita ada yang diadakan oleh dinas ataupun para eksportirnya hadir langsung ke Lembang, kita juga menyampaikan informasi bahwa kita punya produk-produk yang bisa berdaya saing untuk keluar sana gitu. Punya produk unggulan ya? Betul, apalagi dengan media sekarang, contoh ada tambahan lagi, mungkin lagi booming di Lembang juga kaktus gitu ya. Sukulen, tanaman sukulen itu sudah ekspor juga karena kembali lagi yang tadi, para petani milenial kita sudah sangat menggunakan IT ini, sudah mobile sekali gitu. Oke deh. Terus Kang, di era yang serba modern kayak gini nih Kang, udah diterapin belum sih Kang di lahan pertanian binaan Akang, Kang? Untuk teknologi ya, Teknologi atau apapun? kebetulan tahun ini kita ada program kerjasama dengan Habibie Garden ya. Habibie Garden. Habibie Garden kita ada teknologi namanya Smart Farming System gitu ya. Oke. Kita jadi para petani tanpa mengganggu waktunya, kalau ada kita pertemuan atau apapun, si tanamannya butuh air, tinggal menggunakan HP saja, tinggal pijit, air jalan sendiri. Wah, sekarang pertanian udah secanggih itu ya Kang ya? Kebetulan alhamdulillah sudah arah ke sana Oke. gitu. Nah, Akang bisa menerapkan teknologi secanggih itu berdasarkan riset-riset, belajar atau gimana, Kang? Itu ada yang petaninya secara mandiri belajar, ada yang memang dikembangkan oleh perusahaan. Nah, tetapi memang banyak juga yang petani di kita itu langsung bekerja sama dengan baik itu perguruan tinggi ataupun para perusahaan. Karena kebetulan untuk saat ini di Lembang ini kurang lebih untuk perusahaan pupuk dan pestisida saja itu sudah ada 43 perusahaan yang masuk yang besar. Wow. Jadi memang mungkin ya, Lembang ini salah satu tempat yang menjadi pilihan bagi untuk perusahaan mengembangkan semua produk ataupun teknologi yang akan mereka kembangkan. Wah, keren banget nih, Kang. Jadi hampir 4.000 merek gitu ya yang ada terdaftar di kementerian itu ada di Lembang. Jadi memang persaingannya luar biasa. Luar biasa ya, Kang ya. Luar biasa. Tapi bisa dikatakan bahwa wilayah Akang nih udah siap banget nih menghadapi 4.0. Bener gak sih, Kang? Mudah-mudahan. Si Akang kayaknya merendah sekali dari tadi, mudah-mudahan padahal udah menuju loh Kang ke situ kan. Mudah-mudahan, semoga. Nah, Kang, terakhir dong Kang, harapannya sebagai penyuluh pertanian di era sekarang ini, Kang. Harapan saya selain bicara secara teknis budidaya gitu ya, ada sisi yang mungkin lebih harus ditingkatkan di negara kita itu. Satu, memang daya simpan. Daya simpan ketika, kenapa khususnya di horti, kenapa sangat cepat sekali terjadi fluktuasi harga, karena ketika barang melimpah itu tidak ada tempat yang memang penyimpanan skala besar, itu satu. Yang kedua yang harus dikembangkan adalah harapannya industri olahan. Di kita itu industri olahan untuk produk horti masih kurang gitu ya. Nah, semoga ini menjadi alternatif sama untuk mengantisipasi ketika barang itu melimpah. Ketiganya mungkin yang tadi pelan-pelan gitu ya. Mungkin apakah bisa diperbaiki atau tidak sistem sistem dan manajemen untuk market, sistem pasar, pemasaran hasil. Pemasaran hasil. Dan terakhir juga deh Kang, motivasinya dong buat anak-anak muda kita untuk melek akan sektor pertanian yang sebenarnya menjanjikan loh untuk dijadikan bisnis. Saya rasa gitu ya, untuk saat ini sudah salah satu bukti dengan adanya COVID ini. Menurut saya pertanian ini adalah salah satu profesi yang sangat kokoh gitu ya. Gak ada matinya ya? Gak ada matinya. Mungkin ini menjadi pembelajaran. Saya pernah berbicara salah satu profesi yang katanya tidak akan habisnya itu adalah pendidikan gitu ya. Tapi dengan COVID ini banyak sekolah sekarang gitu yang kosong gitu ya. Betul, kan. Tapi kalau pertanian sendiri karena mungkin bicaranya perut gitu ya. Rasanya ini akan selamanya dibutuhkan orang. Artinya bahwa pertanian ini adalah salah satu profesi yang sangat menjanjikan.
Yang penting kuncinya dari mulai budidaya sampai market kita sudah betul-betul disiapkan. Mhm. Terlebih dengan hadirnya sekarang berbagai teknologi, saya rasa tidak selamanya petani harus ada di sawah dengan capek-capek atau di kebun gitu ya. Mhm mhm. Saya rasa dengan teknologi banyak yang bisa diberikan untuk memberikan kita profesi ini lebih baik lah gitu. Terima kasih Kang Darwin atas Sama-sama. ilmunya, udah sharing-sharing juga. Dan ternyata memang pertanian ini adalah sesuatu yang menjanjikan, yang nggak ada matinya kalau kata Kang Darwin nih Kang. Ya, Iya. demikianlah Sobis perbincangan saya dengan Kang Darwin. Berbagai pengalamannya yang udah magang ke Jepang, yang menjadi penyuluh udah bertahun-tahun juga. Terima kasih Kang Darwin Sama-sama, udah hadir ke sama-sama. sini. Ya, demikianlah Sobis perbincangan saya dan Kang Darwin. Saya Vika Novianti. Saya Darwin. Jangan lewatkan Bislog di episode selanjutnya dengan narasumber yang gak kalah menginspirasi. Sampai jumpa.